melihat bahwa adanya potensi tentunya yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah peluang begitu bagi Bank BJB. Anda melihat seperti apa sih sebenarnya antusiasme dari para investor pasar modal di Jawa Barat dan juga Banten, dan nantinya BJB Sekuritas ini akan menyasar segmen investor yang seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Mas Gibran. Pertama, mungkin kami sementara ini karena baru pendirian, kami akan fokus terlebih dahulu di Jawa Barat. Baru nanti kami akan melihat, mengevaluasi, insya Allah tahun depan, apabila memang performa kinerja dari BJB Sekuritas Jawa Barat ini meningkat cukup baik, tentunya kami akan mulai mendirikan lagi di Provinsi Banten untuk menjadi BJB Sekuritas Banten, dan ini akan terus berlanjut apabila memang antusiasme daripada publik untuk pendirian PED ini menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat di daerah tersebut. Tentunya pertama koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dalam rangka untuk melakukan literasi terhadap investasi di pasar modal yang aman, murah, dan tentunya memberikan profit yang begitu besar. Ini menjadi salah satu langkah ke depan kami di dalam mensosialisasikan pendirian PED ini, terutama BJB Sekuritas Jawa Barat. Lalu kedua, kami juga ke depannya tentu akan mensupport langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota, antara lain misalnya dengan ikut melakukan proses obligasi daerah, di mana kami akan bersama AB sponsor, dalam hal ini Mandiri Sekuritas, akan bersama-sama di dalam langkah untuk membantu pemerintah provinsi dalam penyediaan dana-dana yang untuk menggarap dana-dana yang bisa kita dapatkan dari pasar modal. Lalu beberapa langkah lainnya tentu sekali lagi melihat peluang yang begitu besar, di mana ASN yang begitu besar dan hampir 90% daripada investor yang ada di Jawa Barat ini, kalau bicara mengenai angka prosentasenya, hampir 90% daripada para investor di pasar modal. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar untuk dari bisnis retail investasi pasar modal yang bisa kita lakukan penetrasinya. Ya, yang penting sebenarnya adalah bagaimana melakukan upaya literasi kepada para investor untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Karena peluang-peluang di pasar modal ini begitu besar terbuka, dan untuk Jawa Barat masih besar sekali peluangnya, dan inilah yang menjadi concern kami, mendirikan anak perusahaan dan memprioritaskan PED ini menjadi bagian dari konglomerasi yang ada di Bank BJB bersama dengan beberapa anak perusahaan lainnya. Itu mungkin Gibran yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Yudi, kalau ke depannya target-target dari BJB Sekuritas dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang seperti apa? Tadi juga Bapak sempat menyinggung soal obligasi daerah di Jawa Barat. Sebenarnya menarik juga, Pak. Seperti apa sih gambarannya, Pak? Ya, baik. Kalau untuk segmen tadi saya sudah sampaikan, Pak, bahwa tentunya begitu besar, sudah saya sampaikan ke Mas Gibran, angka-angkanya begitu signifikan. Ini menjadi satu ekosistem ya buat kami. Kenapa kami berinisiasi berpikir untuk mendirikan BJB Sekuritas ini sebagai PED pertama di Indonesia. Untuk obligasi daerah, sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, seingat saya, karena saya juga hadir pada waktu itu bersama tim dari Pemprov Jawa Barat untuk melakukan inisiasi
penerbitan obligasi daerah di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 ini juga masih terkendala dengan tentunya kondisi-kondisi yang harus beberapa hal yang tidak dapat saya sebutkan yang masih menjadi pertimbangan, dan ini masih sangat terbuka, Pak Mas Gibran, di mana untuk obligasi daerah ini tentunya di semua daerah juga masing-masing pemerintah provinsi akan berusaha untuk mendapatkan dana, apalagi dalam situasi kondisi COVID saat ini. Ya, kita tahu bahwa PAD masing-masing daerah itu sangat tertekan, sehingga obligasi daerah ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mendapatkan dana dari bursa, terutama dari pasar modal. Dan dengan pendirian ini, insya Allah kami sudah diskusikan dengan pemerintah provinsi, sedang diskusi untuk bersama AB sponsor tentunya sama-sama kita akan menginisiasi kembali langkah-langkah untuk mendapatkan pendanaan dari dari pasar modal melalui BJB Sekuritas ini. Jangka menengah dan jangka panjangnya tentu kami akan coba mendirikan PED di provinsi lain. Tadi saya sudah sampaikan, Mas Gibran, kami ada inisiasi kalau ini berhasil baik. Alhamdulillah, Bursa Efek Indonesia dan OJK selalu memantau pergerakan, dan kami juga terima kasih kepada KSEI dan KPEI atas supportnya kepada kami. Kami akan mendirikan PED-PED lain, terutama di Banten, yang masih merupakan wilayah operasional Bank BJB. Jadi itu mungkin yang segmen yang akan kami sasar ke depannya, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya, Mas Gibran. Ya, Pak, selain pengembangan BJB Sekuritas, ke depannya apa saja rencana ekspansi bisnis yang akan dilakukan oleh Bank BJB ke depannya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini menjadi salah satu penyemangat, Pak. Dengan berhasilnya kami menggolkan bersama dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia PED pertama di Indonesia. Ya, jadi mungkin melalui POJK yang diterbitkan di tahun 2019 kemarin, ini merupakan pendirian pertama, ya, dari POJK yang sudah diterbitkan oleh OJK, yaitu POJK nomor 18 POJK 04 tahun 2019. Jadi sudah menetas hasil dari terbitnya POJK nomor 18 ini, dan kami rasanya punya semangat untuk juga tumbuhan organik, Mas Gibran. Sedang beberapa yang sedang kami inisiasi saat ini, sedang kita analisa, dan insya Allah kalau tidak ada kendala di akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan juga mendirikan satu atau dua perusahaan anak lainnya yang menjadi konglomerasi di Bank BJB sebagai BPD yang terbesar di Indonesia, dan ini menjadikan kami firm bahwa anak-anak perusahaan ini akan memberikan benefit kepada kami dan kepada stakeholder serta shareholder yang ada di Bank BJB. Jadi inisiasi ini masih diolah, Mas Gibran. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kita, atau awal tahun depan lah, kita akan mulai mendirikan lagi satu perusahaan anak yang mudah-mudahan akan mendukung, mensupport langkah gerak Bank BJB dengan optimis menghadapi semester 2 2021 ini dan tahun depan yang jauh lebih baik. Itu mungkin, Mas Gibran. Baik. Terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatannya di sore hari ini, Bapak Yudi Renaldi selaku Direktur Utama Bank BJB. Sehat selalu dan juga sukses untuk Anda dan juga BJB, Pak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.